Assalamualaikum, salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Lia Yunita, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bogor. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada jurnal refleksi kali ini saya menggunakan model 4F, yaitu fact peristiwa, feeling perasaan, finding pembelajaran, dan feature penerapan. Yang saya alami dalam pendidikan guru penggerak selama 2 minggu ini yaitu saya mempelajari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan alur kegiatan sebagai berikut, mulai dari diri modul 2.3, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman modul, koneksi antar materi, dan post-test paket modul 2.3. Peristiwa. Pada pembelajaran modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, pada modul ini CGP mempelajari mengenai apa itu coaching, perbedaan coaching, monitoring, fasilitas, training, dan konseling. Alur Tirta sebagai salah satu langkah dalam melakukan proses coaching, kompetensi inti dengan coaching, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan coaching untuk supervisi akademik. Pada tahap alur belajar merdeka, mulai dari diri, CGP diminta untuk merefleksi dan menuliskan tentang pengalaman dan perasaannya saat disupervisi oleh pimpinan, pengalaman mensupervisi rekan sejawat, dan merefleksikan makna supervisi bagi pengembangan profesi sebagai pendidik. Pada tahap eksplorasi konsep, saya mulai mempelajari materi modul 2.3 secara mandiri di LMS yang bertujuan agar CGP dapat menjelaskan konsep coaching secara umum. CGP dapat membedakan coaching dengan mengembangkan diri lainnya, yaitu monitoring, konseling, fasilitasi, dan training. CGP dapat menjelaskan konsep coaching dalam konteks pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Selanjutnya, pada alur ruang kolaborasi, saya berkolaborasi dengan rekan sesama CGP lainnya secara berpasangan untuk mempraktekkan proses coaching dengan alur Tirta secara virtual yang membahas kasus yang dihadapi. Saya mendapat kesempatan untuk berpasangan dengan Ibu Siti Khairunisa, guru SD Negeri Taman Sari 05. Secara bergantian, saya dan Ibu Siti berperan sebagai coach dan coachee dalam praktik coaching ini. Hal ini sangat bermanfaat untuk saya karena di sini dapat praktik secara langsung dengan teman sesama CGP untuk lebih memahami bagaimana melakukan coaching yang baik dengan alur Tirta. Setelah praktik coaching, saya dan Ibu Siti melakukan refleksi dan saling memberikan umpan balik sebagai bahan perbaikan untuk praktik coaching di tahap demonstrasi kontekstual. Selanjutnya, video percakapan coaching tersebut diunggah di LMS sebagai salah satu tugas ruang kolaborasi yang harus kami lakukan. Pada alur demonstrasi kontekstual, saya bersama rekan CGP lainnya membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang CGP dengan tujuan dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan menjadi pengamat terhadap coach dan coachee yang sedang melakukan praktek coaching. Kami saling bertukar peran secara bergantian di mana masing-masing CGP praktik menjadi coach, coachee, dan pengamat. Dalam kegiatan demonstrasi kontekstual ini, kami CGP dinilai saat menjadi pengamat atau observer. Demonstrasi kontekstual ini menjadikan saya semakin mantap dalam memahami proses coaching menggunakan alur Tirta. Pada alur elaborasi pemahaman, saya belajar bersama instruktur nasional yang turut memupuk pemahaman pembelajaran coaching untuk supervisi akademik. Alur koneksi antar materi, saya memberikan refleksi dengan apa yang saya dapatkan bagaimana mengkaitkan materi pada modul 2.3 ini dengan modul-modul sebelumnya. Selanjutnya, saya membuat rancangan aksi nyata yang berkaitan dengan supervisi akademik yang dilakukan dengan teman sejawat, dan pada rangkaian akhir modul 2.3 ini, saya melakukan post-test modul 2. Feeling perasaan. Perasaan saya saat mengikuti rangkaian kegiatan dalam alur merdeka pada modul 2.3 selama 2 minggu ini sangat bersemangat. Materi coaching ini merupakan hal dan pengalaman baru untuk saya. Awalnya saya sempat merasa khawatir ketika saya mulai memasuki kegiatan eksplorasi konsep karena banyak materi yang harus dipahami serta konsep materi pada modul ini cukup sulit untuk saya.
Apakah saya bisa menerapkan paradigma, prinsip, dan kompetensi inti coaching dalam rangka memberdayakan murid dan rekan sejawat? Pada kegiatan praktek coaching saya dilakukan di kegiatan ruang kolaborasi, saya sangat senang dan antusias untuk lebih memahami konsep coaching ini melalui kolaborasi bersama rekan CGP. Saya merasa hasil praktik waktu itu masih belum optimal dan banyak kekurangan, sehingga saya merasa bersemangat untuk belajar lagi dan berusaha memahami tentang coaching, terutama dalam membuat pertanyaan yang berbobot dan memiliki kompetensi mendengar yang baik dan fokus selama proses coaching berlangsung. Saya bertekad untuk terus mencoba dan meyakinkan diri bahwa saya bisa melakukan dengan kolaborasi bersama rekan guru lainnya. Melalui modul tentang coaching ini, membuka pikiran saya bahwa dalam menghadapi masalah, entah itu masalah yang dihadapi murid, rekan kerja, atau bahkan masalah pribadi, proses coaching sangatlah membantu dalam menggali potensi dan mengembangkan potensi baik bagi coach maupun coaching. Finding pembelajaran, informasi, pengetahuan, dan pengalaman baru pada modul 2.3 ini memberi saya banyak wawasan, pengetahuan, dan pembelajaran yang banyak tentang bagaimana melakukan coaching yang baik dan bagaimana melakukan supervisi akademik yang baik sehingga dapat membantu pengembangan diri rekan sejawat. Pembelajaran lain yang saya dapatkan pada modul ini adalah pengalaman dalam praktik menerapkan proses coaching menggunakan alur theta. Melalui proses coaching ini menjadikan saya semakin terlatih dalam menggunakan pendekatan berpikir kritis sehingga dapat mengajukan pertanyaan berbobot untuk menuntun coaching menentukan solusinya. Pada tahap pembelajaran ini, saya juga diajak untuk meninjau ulang keseluruhan materi pembelajaran di modul 1 dan 2, yaitu mulai dari konsep filosofi Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan, peran dan nilai guru penggerak, visi guru penggerak, penerapan budaya positif di sekolah, pembelajaran berdiferensiasi, serta pembelajaran sosial dan emosional, yang semuanya berkaitan dengan coaching dan supervisi akademik. Pada modul ini, saya juga mencoba merancang sebuah aksi nyata supervisi akademik terhadap rekan sejawat di sekolah untuk membantu mengembangkan kemampuan diri rekan sejawat tersebut. Future penerapan. Setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya dapat menerapkan dengan baik dan mengimplementasikan semua materi yang saya dapatkan terkait paradigma, prinsip, dan kompetensi inti coaching dalam melakukan percakapan atau komunikasi untuk menuntun kekuatan kodrat murid. Dengan bekal pengetahuan tersebut, yang saya dapat segera lakukan adalah mempraktikkan coaching dengan alur theta ini dalam mengembangkan diri murid dan rekan sejawat dengan prinsip pemberdayaan potensi dan kekuatan dirinya, serta mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Coaching sebagai salah satu pendekatan yang saya pilih dalam membantu murid dan rekan sejawat dalam menemukan solusi-solusi ketika permasalahan muncul, sehingga permasalahan ini tidak lagi menjadi penghambat kemajuan seorang dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, saya berharap praktik baik ini dapat dilakukan juga oleh rekan sejawat lainnya, sehingga semua mampu menjadi coach yang baik bagi muridnya dan orang lain. Demikianlah jurnal refleksi Dwi mingguan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.